Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini yang mulia, sekarang 1 Syawal, hari lebaran banget. 1 Syawal kita akan ziarah-ziarah karena kita nggak ada kegiatan, jadi kita manfaatkan kesempatan ini untuk berziarah kepada para aulia Allah. Dan sekarang kita akan menziarahi Kota Kosam, guys. Nih, ini namanya Kota Kosam. Kota Kosam itu kota setelah Kota Inat. Nah, jadi Tarim ke Inat itu 20 menit. Setelah Kota Inat baru Kota Kosam. Ini Kota Kosam namanya. Dan ini yang berada di hadapan kita, ini namanya Turbah Musof. Kalau di Tarim ada yang namanya Turbah Zambal, Turbah Basyar kalau di Tarim, ya kan. Kalau di Shibam ada namanya Jarab Haisom. Kalau di Kosam sini Turbah Musof, yang mana penuh akan aulia Allah di sini. Nih, Turbah Musof nih. Ini namanya Turbah Musof. Banyak di sini akan aulia Allah. Atau bentar lagi akan anak sepil satu-satu. Sesuai ingatan anak aja ya. Anda minta maaf kalau ndak ini, kalau ndak sesuai gitu, bisa benerkan. Tapi kan nanti biasanya kan ada nama-namanya, bisa aja kita baca nanti ya. Ya Allah ya Habib. Kita mau fleksibel aja ya, ribet-ribet. Matahari sangat terik di kota Hadramut, di lembah Hadramut. Meskipun sore itu panas banget ya guys ya. Hadramut kota yang panas, akan tetapi banyak. Dan bayangin gimana mereka dulu berdakwah. Kita cuma jalan-jalan tok ini udah capek. Bagaimana mereka dulu, para rijal, para pemimpin ketika mereka berdakwah. Dan orang-orang Hadramut ini, mereka juga ini wataknya tuh sebagian keras ya. Dan subhanallah, beliau berdakwah dengan sabar, menekuni kegiatan dakwah demi mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu, salaf-salaf mereka terdahulu. Nih, sekarang kita mau berziarah ke salah satu kuburan, salah satu makam daripada seorang pembesar Alawi. Ini adalah dijuluki Jamalulail. Kalau tidak salah dijuluki Jamalulail kalau tidak salah. Karena tapi bukan yang kakeknya Jamalulail pertama itu ya. Ini adalah namanya, nanti kita baca siapa namanya ya. Beliau dijuluki Muqaddam Turbah Musof. Nah, ini namanya semuanya Turbah Musof. Semua ini Turbah Musof. Kalau di Tarim namanya Turbah Basyar. Kalau di sini Turbah Musof, beliau Muqaddamnya. Tuh. Al-Ma'ruf bi Jamalil. Beliau dijuluki Jamalul. Tapi beda sama yang kakeknya Jamalul, Habib Muhammad bin Hasan sah ya Habib. Habib Muhammad bin Hasan ada fi Zambal. Oke, Habib. Yasin ulah adil. Yasin Habib Muhammad bin Ahmad Ibnul Imam Syekh Abdullah Fa'alawi. Ya itu. Itu kakeknya Basaiban. Gede. Umar bin Muhammad. Itu Basaiban. Ya Allah ratib ya Habib. Itu juga Umar bin Muhammad Basaiban, satunya istri beliau kayaknya. Amin. Qul huwallahu ahad. Amin ya Rabb. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Jadi beliau ini adalah Habib Muhammad bin Ahmad Ibnul Imam Syekh Abdullah Fa'alawi. Hatta di kitab Syarhul Ainiyah disebutkan juga manaqib sedikit beliau.
ya kan. Lanjut, kita kemana lagi nih guys? bin Muhammad. Sebenarnya ini di sini tuh banyak ya guys ya, cuma kita ziarahi yang tahu-tahu aja ya kan. Apa namanya, kita akan ziarah ke kakek daripada para sadah yang bermarga Basyaiban, Al Habib Umar bin Muhammad Basyaiban. Jadi beliau ini dulu guru daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim gurunya beliau ini. Di syarah ainnya juga disebutkan kalau tidak salah manakib sedikit daripada manakib beliau. Dan inilah makam beliau. Yes, ya. Itu. Nah, kalau yang sampingnya ini, menurut informasi yang kita dapat, di pemakaman ini juga banyak sadah yang bermarga Al-Akhdar. Nah, kata apa orang yang ngasih kita informasi, mereka ini udah inqorodu, atau mereka udah tidak tersisa sedikit pun. Maksudnya tidak tersisa satupun. Di sini banyak Al-Akhdar, sadah Al-Akhdar gitu. Nah, ini kalau ini adalah ibunda daripada Imam Abdurrahman As-Segaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jannati wan nas. Jadi beliau adalah ibu daripada Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, orang yang pertama kali dijulukin As-Segaf, dan kakek daripada bangsa Segaf. Beliau adalah ibunya. Dan Imam Abdurrahman As-Segafnya sendiri beserta abahnya yaitu Habib Muhammad Maulad Dawileh berada di Zambal. Oke, lanjut. Kita akan ke, sebetulnya di sana masih ada kakeknya marga Barakwan di sana, daerah sana. Tapi kita nggak tahu tepatnya dan juga nggak tahu apa namanya, cukup kita kasih Fatihah dari jauh aja. Lanjut ke rute berikutnya, ke Kubah. Kalau nggak salah itu Habib dari marga Al-Hamid ya, itu Kubah. Nanti akan kita lupa siapa namanya ya, kalau nggak salah Al-Hamid itu, seingat anak ya, Kubah itu. Dan kosam ini sebetulnya banyak ya, sebetulnya banyak. Dan orang kalau ke kosam pertama kali harus ziarah Al-Imam Ahmad Asy-Syahid Ibnu Al-Imam Faqih Muqaddam. Salah satu daripada anaknya Sayyidina Faqih Muqaddam berada di kota Kosam. Akan tetapi bukan di Turbah Musof ini, beda tempat, di tempat yang lainnya. Imam Ahmad Asy-Syahid anak daripada Al-Imam Faqih Muqaddam di sana, bukan di pemakaman ini, beda. Dan Imam Ahmad nih kakek daripada para habaib juga, termasuk marga Al-Jufri kembalinya ke beliau. Kalau nggak salah Bil Faqih atau apa, kembalinya ke beliau juga. Tapi Allahu alam. Nih, kalau beliau nih Al-Hamid ini. Yuk kita masukin. هذا أظن الحامد بس اسمه ماشي له.
Rahman-Rahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Khatim ya habib. Khatim, khatim. Khatim, khatim. Alhamdulillah selesai juga kegiatan ziarah kita. Sebetulnya di sini banyak, kalau kita korek satu-satu itu banyak. Apalagi kalau misalnya ada yang memandu, itu dapatnya banyak banget kita. Cuma kan kita karena minimnya ilmu kita dan juga minimnya pengetahuan, memang tidak ada, bukan minim lagi, sudah memang tidak ada. Jadi emang cuma sebagian tempat aja yang kita ziarahin. Tapi insya Allah dengan ziarah yang sedikit ini, dan alhamdulillah kita juga alhamdulillah dan alhamdulillah kita juga sudah menziarahi Muqaddam Turbah Musof, yaitu pembesar Turbah Musof, pembesar pemakaman ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Habib Muhammad bin Ahmad yang dijuluki Jamalul Lail. Bukan, beda ya sama yang di Tarim itu Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, itu beda. Kalau Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail itu kakeknya daripada marga Jamalul Lail, dan juga marga Baharun, kembalinya ke situ juga Asiri, ya kan. Kalau yang ini dijuluki Jamalul Lail karena beliau suka Qiyamul Lail. Subhanallah, Qiyamul Lailnya beliau Masya Allah, sehingga dijuluki Jamalul Lail, onta malam, yaitu beliau malam tidak pernah tidur, seperti itu. Oke lah guys, sampai sini aja perjalanan kita. Insya Allah ikutin terus, bakal ada ziarah-ziarah seru seperti ini lagi, dan insya Allah akan kita explore lebih dalam para aulia yang ada di Hadramut, dan juga ma'athir atau peninggalan-peninggalan yang ada di Hadramut, seperti itu. Kota Kosam ini orang jarang berziarah ke sini. Berziarah mungkin nggak sesering orang yang ke Inat, orang yang ke Sewun misalnya. Orang kesini mungkin selama hidupnya di Hadramut mungkin 1 kali aja, ya kan. Ya karena ini nggak terlalu yang masyhur, nggak terlalu yang terkenal. Tapi sebetulnya penting untuk diziarahi dan dikorek sejarahnya. Oke. Alhamdulillah, kali ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa mengunjungi tempat ini. Tempat ini adalah tempat dilahirkannya Habib Ali Habsyi, tempat kamar di mana Habib Ali Habsyi dilahirkan. Nih, Habib Ali Habsyi dilahirkan dan juga terdidik selama 11 tahun di tempat ini. Mengunjungi tempat seperti ini adalah bentuk daripada tabarruk. Bukannya haram, bukannya apa, dalilnya mana? Dalilnya ketika Nabi menjalankan perjalanan Isra, ketika Nabi SAW melewati Baitul Lahm, yang mana itu adalah tempat kelahiran Nabi Allah Isa. Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun untuk sholat di situ, karena itu tempat kelahirannya Nabi Allah Isa. Itu adalah dalil. Ada dalil lagi yang lebih kuat di dalam Al-Quran, bertabaruk dengan tempat-tempatnya orang-orang soleh, dan juga penjelasan bahwasanya tempat-tempat seperti ini dikabulkan doa, yaitu kisah ketika Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Sayyidatuna Maryam, dan seperti itulah. Dan ini adalah tempat kelahirannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Sintudur. Alhamdulillah.